Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pramata Zaira dari kelas 12 IPA 5, absen nomor 5, Sekolah SMA Negeri 5 Palembang. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah atas kesehatan kita pada hari ini. Pada tugas praktek kimia, saya akan membuktikan daya hantar listrik larutan. Di sini kita sudah membuka berkas lembar ujian praktikum virtual kimia. Tujuan dari praktikum ini yaitu menguji daya hantar listrik berbagai larutan melalui praktik di laboratorium virtual. Di sini ada sebuah link. Pertama-tama, buka terlebih dahulu Virtual Lab daya hantar listrik larutan dengan menggunakan browser modern versi terbaru. Link Virtual Lab Rumah Belajar. Browser ini direkomendasikan ala Google Chrome atau Firefox. Saat selesai dibuka akan muncul tampilan sebagai berikut. Setelah dibuka, pelajari cara penggunaan simulasi. Tampilan Virtual Lab daya hantar listrik larutan terdiri dari bagian-bagian berikut. 1. Terdapat gambar daya hantar listrik. 2. Terdapat berbagai jenis larutan untuk dapat menguji percobaan tersebut. 3. Terdapat juga reaksi kimia agar dapat mengetahui lebih jelas. 4. Terdapat sumber saklar untuk dapat mengetahui hasil akhirnya. 5. Informasi mengenai hasil akhir terdapat pada tumpul saklar. Langkah praktikum. Pertama-tama, pilihlah dengan seksama jenis larutan apa yang akan diujikan. Perhatikan dengan baik soal yang sudah tersedia tersebut, sehingga ketika akan menguji suatu larutan tidak salah. Kedua, pastikan bahwa tombol saklar dapat menggeser ke sebelah kanan. Keempat, saklar sangat berpengaruh dalam uji coba daya hantar listrik larutan, sehingga dapat mengetahui apakah menyala lampu atau tidak menyala lampu. Baiklah, kita langsung saja membuka link untuk melakukan praktikum percobaan larutan kimia. Baiklah, di sini adalah link percobaan kimia daya hantar listrik larutan. Terdapat tabung cairan yang akan dihubungkan oleh baterai ke lampu. Pertama-tama kita melakukan percobaan jenis larutan air murni. Rumus kimianya adalah H2O. Kita hidupkan saklar. Lampu tidak menyala dan tidak ada reaksi gelembung apapun. Kemudian kita coba garam dengan rumus kimia NaCl. Mari kita hidupkan saklar. Nyala lampu terang dan banyak sekali gelembung di sini di larutannya. Kemudian glukosa. Glukosa ini rumus kimianya adalah C6H12O6. Kita hidupkan saklarnya. Tidak ada reaksi apapun, tidak ada gelembung ataupun nyala lampu di sini. Matikan lampu. Kemudian kita akan coba asam klorida. Asam klorida rumus kimianya HCl. Saklarnya dihidupkan. Nyala lampu terang. Banyak juga gelembung-gelembung pada cairan itu, larutan. Asam hipoklorat, rumus kimianya HClO4. Nah, saklar dihidupkan. Nyala lampu terang. Banyak gelembung. Asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH. Hidupkan. Nyala lampunya redup. Kemudian dari larutan pun hanya sedikit gelembung-gelembung yang terlihat. Asam asetat natrium hidroksida. Rumus kimianya NaOH. Nyala lampu terang, gelembungnya banyak. Asam karbonat. Rumus kimia N2CO3. Saklarnya. Nyala lampunya redup dan juga gelembungnya sedikit, tidak seperti sebelumnya. Kemudian kalium klorida, rumus kimia KCl, saklar hidupkan. Nyala lampu terang,
urea dengan rumus kimia CH4N2O. Hidupkan saklar, tidak menyala, tidak ada reaksi kimia, tidak ada gelembung dan nyala lampu. Kalium iodida dengan rumus kimia KI. Kemudian kalium iodida dengan rumus kimia KI. Nyala lampu, terang. Asam sulfida, rumus kimia H2S dengan saklar, hidupkan, nyala lampu, redup dengan sedikit gelembung. Asam sulfida, larutan etanol. Larutan etanol memiliki rumus kimia C2H5OH. Hidupkan saklar, lampu tidak menyala dan tidak ada reaksi kimia, tidak ada gelembung dan tidak ada nyala lampu. Asam nitrat, rumus kimia HNO3. Saklar, nyalanya terang. Kemudian amonium hidroksida. Nama amonium hidroksida, rumus kimia NH4OH. Ya, saklar dinyalakan. Nyala lampu, redup dengan sedikit gelembung. Baiklah, dasar teori. Air yang murni tidak akan menghantarkan listrik, tetapi jika ada zat bersifat asam, basa, maupun garam yang dilarutkan, maka larutan tersebut akan menghantarkan listrik. Alat uji elektrolit terdiri dari sebuah bejana yang dihubungkan dengan sebuah elektrod. Selain menguji coba dengan bejana, larutan elektrolit juga bisa diamati perubahan kimianya. Salah satunya dengan perubahan timbulnya gelembung-gelembung gas, perubahan warna larutan, dan terbentuknya endapan. Baiklah, kesimpulan dari praktik ini yaitu berdasarkan hasil percobaan daya hantar listrik larutan, hanya larutan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik. Untuk larutan elektrolit kuat akan menghantarkan arus listrik dengan baik sehingga pada uji nyala lampu akan menyala dan cahayanya terang serta terawat banyak gelembung. Untuk elektrolit lemah, kemampuan menghantarkan arus listrik kurang baik sehingga pada uji nyala lampu menyala tetapi redup dan memiliki sedikit gelembung. Lalu untuk larutan non-elektrolit, saat diuji nyala lampu tersebut tidak menyala dan tidak ada gelembung karena tidak memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik dan larutan tidak mengalami reaksi ionisasi. Untuk lebih lengkap, saya akan mengirimkan laporan praktikum kepada Ibu Mirda. Baiklah, terima kasih atas perhatian Ibu dan teman sekalian. Saya akhiri video praktik kimia daya hantar listrik larutan di sini. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.